Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi. Baik, kali ini saya akan melakukan video edukasi ya, video tentang informasi dan prediksi untuk IHSG minggu depan yang merupakan minggu terakhir di bulan Februari pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 Februari. Seperti yang kita ketahui ya, flashback di minggu ini IHSG meneruskan penurunannya ya. Jadi lanjut turun sehingga banyak investor ataupun para trader yang mulai bingung akan posisinya ya. Bagi yang sudah mempunyai posisi akan bingung apakah ditahan, di hold atau dilepas dengan kondisi rugi. Ada beberapa juga yang masih bingung menentukan pilihan akankah mau masuk, menambahkan posisi atau sebaliknya. Ya, jadi ini bisa menjadi pertimbangan ya bahwa minggu depan kemungkinan masih akan turun untuk IHSG-nya ya sampai tanggal 25 Februari. Baik, sebenarnya ini adalah kesempatan ya, kesempatan untuk mendapatkan harga diskon ya untuk beberapa emiten tertentu. Karena kesempatan untuk mendapatkan diskon itu tidak banyak ya kesempatannya ya, tidak sewaktu-waktu pun diskon itu tersedia. Karena pasar di Indonesia seperti kita ketahui indeks IHSG ini kenaikannya luar biasa ya, sudah sama seperti keadaan sebelum pandemi kemarin ya. Keadaan Februari ini persis sama seperti Februari tahun kemarin ya. Jadi sebenarnya pemulihannya itu terlalu cepat. Jadi wajar memang kalau turun ya. Seperti kita ketahui juga sektor investasi yang lain seperti gold ya atau emas itu mengalami kejatuhan ya kemarin ya. Jadi biasanya kalau stok itu jatuh, emasnya naik. Ini sama ternyata keadaannya. Stoknya pun emasnya pun ikut-ikutan jatuh. Minyak yang naik ya malah kemarin ya. Jadi sektor-sektor komoditi yang malah naik. Nikel itu juga naik ya, minyak, kemudian oil ya dalam hal ini dan CPO itu naik ya. Kemudian juga yang naik lagi adalah cryptocurrency ya. Cryptocurrency itu juga naik ya. Seperti kita ketahui rajanya cryptocurrency Bitcoin itu juga naik ya, sudah tembus di atas 500 juta per satu BTC-nya, bahkan sekarang sudah mendekati 700 jutaan ya. Jadi sudah mendekati 700 jutaan. Jadi sekarang cryptocurrency ini menjadi salah satu buruan juga para investor ya, karena juga diikuti oleh adanya pesohor yang bernama Elon Musk ya. Elon Musk ini masuk ke cryptocurrency secara besar-besaran. Nah, seperti kita ketahui Elon Musk adalah followernya banyak sekali ya, termasuk juga Antam kemarin perkembangannya karena Tesla mau berinvest di Indonesia, Antam langsung naik secara tinggi ya. Juga demikian Harum dan Indi yang berbasis di sektor nikel. Padahal ternyata Indonesia hanya sebagai pabrik baterai ya, bukan pabrik mobilnya tapi pabrik baterainya. Baik, saya lanjut ke prediksi masing-masing saham ya. Baik, ini sudah tertayang. Saham yang pertama saya bahas adalah ICBP ya, Indofood Consumer Brand Product ya. Ini adalah anak perusahaan daripada Indofood yang khususnya di minyak goreng dan tepung terigu ya. Ini juga mengalami downtrend terus ya. Consumer good ini memiliki anomali ya, di saat dikatakan sebagai sektor yang defensif, ternyata pada saat ini menjadi sektor yang terus-menerus turun ya. Kita tidak tahu penyebabnya apa, tetapi ini justru ada peluang sebenarnya karena ICBP itu berada di harga under value-nya. Ya, kalau kita lihat di sini emoticon berwarna merah, kemudian seller juga masih menguasai pasar.
MACD garisnya masih berada di bawah, kemudian ini sudah ada candlestick berwarna oranye, artinya sudah jenuh jual, sehingga ini bisa di collect untuk harga-harga ini, semakin turun semakin beli. Makanya untuk cash flow itu atau untuk cash flow terutama dana cash itu harus tersedia banyak. Dan kalau kita lihat di sini memang indikator untuk market maker-nya menunjukkan bahwa ternyata cash yang dimiliki oleh market maker itu cukup tersedia melimpah. Sehingga ini indikasi untuk para trader retail atau investor retail itu juga ikutan masuk ya, seperti yang dilakukan oleh investor yang besar-besar. Ini juga ada tanda short di sini ya. Jadi awal sebuah tren itu dimulai. Awal sebuah tren up dimulai. Lanjut ke berikutnya, WLTJ atau Ultra Jaya ini merupakan saham untuk long term ya. Ini fundamentalnya sangat bagus, sektornya juga dia yang menguasai ya. Walaupun Indofood juga sudah melirik sektor UHT ini juga ya, susu UHT, tapi masih kalah dengan Ultra Jaya saya kira. Sehingga ini untuk long term sangat bagus, apalagi dalam masa downtrend juga ini. Ini berwarna merah ya emotikonnya, kemudian seller menguasai pasar, kemudian juga MACD-nya sudah berada di atas 0 dan candlestick-nya sudah mulai berwarna merah di sini. Tidak lagi berwarna hijau ataupun hijau pekat. Dan sudah ada tanda short di sini. Dan ini sudah kita lihat juga market maker-nya mulai memiliki cash yang tersedia cukup banyak. Sehingga WLTJ sangat bagus untuk long term ya. Tapi jeleknya WLTJ adalah tidak pernah membagi dividen. Ini yang mungkin juga WLTJ tidak terlalu ramai juga untuk peminatnya. Kemudian PTBA ini juga salah satu sektor yang berbasis komoditi ya, terutama batu bara dan termasuk salah satu emiten yang membagikan dividen yield dengan cukup tinggi ya, sekitar 12%-an untuk PTBA. Jadi jauh-jauh return yang dihasilkan jauh di atas obligasi ataupun deposito. Sehingga ini memang dilirik oleh para investor ya, karena PTBA ini royal sekali ya. Untuk rasionya sendiri ya, dividen rasionya itu 90% keuntungannya dibagikan ya. Jadi ini sangat bagus untuk Bukit Asam. Nah, kalau kita lihat dia juga masih dalam downtrend, kemudian juga seller menguasai pasar, kemudian berada di bawah garis 0, kemudian juga sudah ada tanda awal sebuah tren, kemudian ini sudah ada candlestick berwarna merah dan ada candlestick yang berwarna jingga atau orange. Dan kalau kita lihat belum ada ya, artinya akumulasi dan distribusinya hampir sama. Dan dia sangat kuat sekali ya, berada di atas 2.500-an. Sehingga untuk PTBA sangat layak untuk dikolek, apalagi yang mendambakan dividen. Kemudian yang berikutnya Tower. Tower ini adalah perusahaan menara ya, menara kalau telekomunikasi. Ini juga kalau yang Tower ini ternyata dalam kondisi uptrend ya. Ini bisa kita lihat berwarna biru, kemudian ini emoticon berwarna hijau. MACD garisnya masih berada di atas, dan kalau kita lihat juga di sini sudah ada beberapa kali sinyal dot berwarna biru dan hijau. Artinya buy untuk yang tertinggal atau yang sebagai swing trader. Jika kita lihat market maker-nya sudah melakukan akumulasi untuk Tower. Kemudian MDKA, Merdeka Copper ya. Ini juga sektor komoditi, sektor emas ya, seperti kita ketahui harga emas turun sehingga MDKA juga ikutan turun ya. MDKA ini adalah sektor pertambangan emas tapi swasta ya. Salah satu pemiliknya adalah Sandiaga Uno, pemilik Saratoga, itu juga memiliki persentase yang cukup besar untuk MDKA. Nah ini saat turun sehingga waktu yang tepat untuk
beli secara mencicil ya. Ini ada tanda arrow merah mengarah ke bawah. Walaupun ini masih uptrend ya. Indikatornya masih uptrend, emoticon berwarna hijau. Kemudian buy-nya juga berwarna biru. Kemudian MACD-nya masih di bawah dan masih ada akumulasi yang dilakukan oleh market maker. Kemudian lanjut ke berikutnya, Mika adalah mitra keluarga ya. Ini adalah berbasis rumah sakit atau berbasis kesehatan ya. Seperti kita ketahui, sektor kesehatan dan farmasi pada saat masa pandemi ini menjadi primadona ya. Sahamnya naik drastis, bahkan naik sebagai multi bagger ya. Ini juga kita lihat masih dalam kondisi downtrend, seller menguasai, kemudian MACD-nya sudah berada di atas 0. Kemarin di akhir minggu dia naik ya. Kemudian juga kalau kita lihat di situ untuk market maker-nya antara distribusi dan akumulasi hampir sama. Kemudian lanjut ke emiten berikutnya. Tebik ini adalah sektor menara juga, ini sangat bagus untuk ditabung ya, untuk jangka panjang, rutin menabung setiap bulan, tidak peduli naik atau turun, dan kita lihat Tebik ya, masih dalam kondisi downtrend, walaupun kemarin naik ya, tetapi ini seller masih menguasai pasar dan terlihat sangat sekali di sini volume naik ya, tetapi MACD masih berada di atas 0. Dan kalau kita lihat kemarin candlestick-nya naik. Dan ada sinyal itu terdekat adalah blue dot ya. Jadi buy tapi untuk yang swing trader atau buy untuk yang ketinggalan. Dan kita lihat di sini untuk market maker-nya masih melakukan akumulasi. Jadi tebik untuk jangka panjang adalah sangat baik sekali. Kemudian TGKA, Tiga Raksa, ya ini Tiga Raksa ini juga salah satu emiten yang sepi sebenarnya ya, tapi ini untuk jangka panjang sangat bagus karena grafiknya TGKA ini mirip BCA. Jadi dia naik terus itu ke arah dari kiri ke kanan itu selalu ke atas. Dan pada saat ini karena IHSG turun, dia ikutan turun dan cash yang dimiliki indikator market maker-nya ini bisa kita lihat cash yang dimiliki oleh market maker sudah cukup banyak sehingga mereka akan memborong TGKA ya. Walaupun kelemahannya di sini ya, kurang liquid untuk TGKA. Nah, kemarin dia juga turun di 7.225 dan kalau kita lihat downtrend. Seller menguasai, emoticon berwarna merah dan MACD berada di bawah. Lanjut ke berikutnya, Soci. Soci ini adalah perusahaan pelayaran yang juga fundamentalnya sangat bagus ya. Kalau kita lihat di sini dia masih downtrend. Emoticon berwarna merah, kemudian seller menguasai pasar, kemudian juga MACD-nya sudah mulai ke atas dan sebentar lagi akan membentuk golden cross ini. Dan kalau kita lihat juga penurunannya sudah jenuh ya. Jadi dia sudah ada candlestick yang berwarna merah, mulai ada yang oranye ya. Ini di harga sekarang Soci cukup bagus ya untuk dibeli secara mencicil. Dan kalau kita lihat di sini distribusi dan akumulasinya hampir sama yang dilakukan oleh market maker. Lalu lanjut INDF, ini adalah perusahaan induk dari ICBP ya, Indofood. Yang ini yang basisnya mie ya, jadi mie Indomie itu. Nah, ini kita lihat dia masih naik ya, walaupun anak perusahaannya sendiri turun, dia naik ya, walaupun dalam kondisi downtrend juga. Dan short-nya sudah 2 kali ya, short berwarna awal sebuah trennya itu ditandai sampai 2 kali. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau, kemudian purple. Purple ini adalah tanda buy-nya terkonfirmasi. Ya, tinggal tunggu support resisten dinamiknya. Nah, ini dan kalau kita lihat di sini kemarin juga distribusi dan akumulasinya hampir sama yang dilakukan oleh market maker. Sehingga Indofood pun juga layak dikolek untuk harga sekarang ini. Lalu lanjut ke GGRM. GGRM itu juga sama ya. GGRM adalah perusahaan rokok yang sangat under value dibandingkan perusahaan rokok yang lainnya seperti
HMSP, kemudian juga Wismilak ya, WIM, kemudian juga RMBA, Bentul, ya, dan ITIK ya, itu tergantung terlihat sangat mahal ya. Kita bisa lihat fundamentalnya dari PER dan PBV-nya. Nah, untuk gudang garam sangat-sangat under value. Sehingga ini memang harus dikolek dengan harga sekarang ini karena diskonnya ini sudah lebih dari 50%. Kita lihat seller menguasai ini ya, berwarna merah, emoticon berwarna merah, ini tipis mendekati 0. Lalu kemarin juga turun lagi ya, jadi turun terus walaupun sudah ada sinyal pembalikan arah ya, sudah ada short di sini. Karena IHSG turun, dia ikutan turun. Dan kalau kita lihat ada sinyal green dot juga. Kemudian kalau kita lihat di sini cash-nya juga banyak yang dimiliki oleh market maker sehingga gudang garam ini layak dikolek untuk harga sekarang karena ini merupakan harga yang cukup rendah ya. Kemarin pada waktu pandemi, awal pandemi Maret tahun kemarin itu sempat ke 33.000. Sekarang di 37.000 ya. Lanjut ke berikutnya BBNI. BBNI ini juga salah satu bank BUMN, bank buku 4 yang under value. Ya, jadi dia sudah mulai tembus di harga di bawah 6.000 lagi. Ini juga sangat layak untuk dikoleksi ya BBNI karena sangat under value walaupun memang sektor perbankan semuanya mengalami penurunan profit ya pada 2020. Ini mungkin yang menyebabkan sehingga IHSG juga ikut turun. Ini kita lihat seller masih menguasai downtrend ini ya, kemudian juga ada sinyal untuk jual di sini. Dan kalau kita lihat juga distribusi dilakukan oleh market maker. Lalu lanjut, ini adalah swing trade ya, ini yang saya maksud ketika sudah ada tanda awal deteksi sebuah tren, maka kita bisa lihat dari swing trade-nya ini. Ini ASI kebetulan ya, jadi Astra Internasional. Pemerintah sudah melakukan yang namanya PPNBM 0% ya, pajak penjualan barang mewah 0%. Ini menyebabkan sektor otomotif itu mulai bergerak dan ternyata pergerakannya hanya sesaat ya, ternyata kemarin turun dan ini sudah ada sinyal buy di sini. Untuk ASII ya sudah di harga 6775. Dan kalau kita lihat dia masih di bawah di sini ya, kalau sudah ada merah ini yang positif sebenarnya ya, kalau ada berada di atas ini. Dan ini ternyata masih berada di garis MA-nya. Sehingga untuk yang swing trader ini sinyalnya buy-nya kurang kuat ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya sudah ada di zona uptrend ini. Karena ada garis hijau di sini. Dan ini juga ada area buyer maksudnya. Kemudian lanjut power Cikarang Listrindo ya, ini adalah perusahaan penyedia energi terbarukan terutama berbasis energi matahari, batu bara dan energi yang lain ya. Ini juga kalau secara swing ini juga belum masuk ya, tapi kalau swing trader ya karena trennya masih di bawah garis MA-nya. Kemudian ini juga sinyal buy-nya juga pada sudah terjadi cukup lama ya. Yang kemarin tidak jadi sinyalnya, tapi ini area buyer. Kemudian lanjut SSMS, ini adalah perusahaan sawit yang sangat fundamentalnya sangat bagus dan mulai merangkak di bawah 1.000 lagi untuk SSMS ya. Ini juga sangat bagus fundamentalnya karena SSMS ini dibanding LSIP London Sumatera dan Salim ya, perusahaan Salim sawit itu juga untuk SSMS ini umur sawitnya adalah yang paling produktif adalah di punyanya SSMS ini. Ya, kalau kita lihat sudah downtrend, kemudian ini seller menguasai dan ini sudah mulai adanya golden cross. Lalu ini turun terus ya, sinyalnya shortnya sudah terjadi cukup lama. Dan kalau kita lihat distribusi yang dilakukan oleh market maker. Lalu ini contoh swing trade lagi, EKAT ya. Ini EKAT ini juga salah satu long term investment ya. Jadi Eka Dharma Internasional
sebuah perusahaan lakban ya, dengan produk Daimaru, produknya. Ini sudah ada masa buyer menguasai ya di sini ya. Cuman belum berada di bawah, masih berada di bawah garis MA-nya, sinyal-sinyalnya. Dan ini mulai mau tembus ya, mulai mau tembus sehingga ini sebenarnya cukup bisa dicicil untuk yang swing trader ya. Kalau nunggu di atas ini kan mungkin agak terlambat. Ya, tapi memang sudah aman kalau yang berada di atasnya MA-nya ini. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Demikian stok pick pilihan saya untuk minggu depan yang bisa dikolek, dicicil untuk minggu depan, menyikapi IHSG yang cenderung masih turun ya. Kayaknya mau menguji supportnya lagi di area 5.800-an lagi. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, disclaimer mode on. Jangan lupa klik subscribe dan like ya, serta share jika video ini terasa bermanfaat ya. Share ke teman-temannya sehingga banyak investor ataupun para trader yang tercerahkan. Karena ketika kita berbagi maka akan banyak yang diberikan buat kita nantinya. Terima kasih, salam sehat, salam cuan.